kita ini lebih nyaman dan lebih akrab nantinya, adik bisa panggil saya Kak Ika atau juga bisa Kak Ika. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling Islam dari Universitas Bengkulu. Sebelumnya, nama adik siapa? Supaya kita lebih akrab nantinya. Nama saya Iva, Kak. Baik, adik Iva ya. Iva sekarang kelas berapa? Baru naik kelas 3 SMA, Kak. Baik, kelas 3 SMA ya. Sebelumnya Iva sudah pernah melakukan proses konseling belum? Belum pernah, Kak. Iva sudah tahu belum apa itu dimaksud dengan konseling, atau Iva pernah dengar dari orang-orang apa itu maksud dari konseling? Tidak, Kak. Saya tidak tahu. Baik, adik Iva belum pernah mendengar kata konseling sebelumnya ya. Iya, Kak. Jadi konseling itu adalah proses pemberian bantuan terhadap permasalahan yang sedang dihadapi seseorang. Seperti sekarang ini, adik datang kepada saya untuk memberi solusi tentang masalah yang sedang adik hadapi. Saya sebagai konselor dan adik sebagai kliennya. Di dalam proses konseling nanti Iva bisa terbuka sehingga kita bisa menyelesaikan masalahnya dan menemukan solusi yang tepat nantinya. Dan apapun yang Iva ceritakan kepada saya nantinya akan saya jaga kerahasiaannya. Dan masalah yang kita bahas kali ini adalah masalah yang sedang Iva alami sekarang ya. Nah, baik, ada yang ingin Iva tanyakan? Sepertinya tidak, Kak. Baik, alhamdulillah ya. Jika Iva sudah paham, jadi kita bisa santai saja ya Iva, seperti Iva sedang curhat kepada teman Iva. Nah, baik, silakan Iva sampaikan apa yang sekarang Iva rasakan, permasalahan Iva, unek-unek yang mengganggu pikiran Iva, silakan sampaikan. Oh, jadi gini ya, Kak. Kan saya sekarang udah kelas 3 ya. Jadi bingung mau masuk ke universitas mana, mau jurusan apa. Tapi saya tuh gini loh. Saya tuh bingung mau banyak yang saya mau. Saya ingin yang pertama tes dulu, tes polisi, polwan maksudnya, tes polwan. Terus kalau memang tidak lulus, saya mau ikut tes lagi. Dulu tes Kemenkumham. Kalau emang juga nggak bisa, kejaksaan. Kalau emang juga nggak bisa kejaksaan, ya tes tes TNI. Tapi kalau emang di salah satu dari itu saya lulus, saya mau fokus ke tes dulu karena saya punya cita-cita mau mengikuti tes biar jadi abdi negara. Terus emang kalau nggak lulus di sana, saya mungkin akan kuliah, tapi saya bingung mau kuliah di universitas mana, jurusan apa. Jadi di sini permasalahan yang sedang Iva alami adalah nanti setelah lulus sekolah ya, setelah lulus sekolah, Iva ini bingung mau ngambil melanjutkan kemana, mau ikut tes terlebih dahulu kah, atau mau melanjutkan ke perguruan tinggi gitu ya, Iya, Kak. permasalahannya. Nah, jadi begini, saya mau tanya, kira-kira Iva ada kepikiran untuk memulai
perguruan tinggi nih ya, kira-kira apa bakat dan minat IPA kayak gitu ya, seperti IPA mau ke sana tapi IPA tidak yakin karena kurang percaya diri. Nah kayak gitu, kira-kira IPA pernah berpikir nggak, saya itu mau masuk ke sana tapi saya itu ragu, saya akan ketakutan sebuah hal. Nah kayak gitu. Oh iya, saya mau tes polisi nih misalnya kan, tapi saya tuh ragu karena tinggi saya nggak semampai untuk syarat-syarat tes polisinya, jadi ragu di ketinggian badan. Ketinggian badan untuk tes polisi ya, polisi. Kalau untuk tes polisi itu syaratnya kalau tidak salah tingginya 160 cm ya. Ya, masalahnya saya nggak nyampe 160 cm, saya baru 155. Oh, berarti masih kurang 5 cm lagi ya. Ya, itu jadi masalah saya. Iva sudah pernah melakukan untuk mencoba peninggi badan seperti olahraga lari, berenang atau gimana? Oh, udah. Mungkin nggak rutin, mungkin ada sih beberapa kali, tapi nggak sering gitu. Efek corona ya, jadi Ya, efek corona, gara-gara corona jadi malas. Kalau untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, kira-kira Iva mau masuk universitas mana? Di sini saya juga bingung mau masuk universitas mana. Saya pikiran pertama saya itu mau ngambil ke psikolog ya. Ya mau psikolog, tapi di luar daerah gitu. Tapi kata ayah nggak usah terlalu jauh, kalau mau kuliahnya di daerah aja gitu. Jadi Bengkulu aja, nggak boleh keluar dari Bengkulu, mungkin karena nggak ada yang ngawasin mungkin ya. Jadi bingung, terus sempat bilang sama kakak mau ngambil psikolog di Univ, tapi masih ragu. Jadi saya berpikir lagi, saya banyak jurusan mau saya ambil. Pertama saya mau kesehatan. Mau kesehatan. Ya, saya mau ngambil kesehatan. Itu mau kesehatan itu jurusan apa? Kalau sih saya itu mau ngambil perawat, tapi saya ragu kalau nanti disuruh suntik anak orang, saya takut, saya nggak tega gitu. Terus banyak sih, saya tuh mau jadi BK juga, terus mau jadi jadi mau di bidang olahraga juga, tapi saya kalau ke olahraga saya nggak ada bakat gitu. Enggak ada. Gini, waktu Iva kan masih kelas 3, masih di bangku SMA ya berarti? Ya nggak? Iva pernah ikut sebuah organisasi atau ekstrakurikuler gitu? Oh ya, saya suka mengikuti school basket. Basket. Iya. Itu basket itu bagus juga itu. Kenapa nggak Iva mendalami aja itu? Ya sekarang saya jarang latihan karena efek corona mungkin kan, jadi nggak boleh keluar kemana-mana, hanya di stay at home. Jadi latihan tuh jarang sekali latihan, mungkin nggak sempat karena efek corona, jadi malas keluar, malas kemana-mana. Jadi gitu. Eh, jadi Iva ini masih bingung nanti ya setelah lulus SMA itu mau kemana melanjutnya. Ya bingung mau masuk kemana. Baik, kalau menurut kakak sih ya, coba Iva mencari referensi lagi tentang universitas, tentang jurusan-jurusan atau tentang abdi negara tadi. Di sana kan juga nanti bisa Iva melihat minat saya itu di sana. Oh, minat saya di sana. Seperti tadi kan Iva mau masuk tes polisi, TNI polisi kan, TNI Polri. Nah, di sana kita juga bisa lihat
Terus juga nanti kalau seandainya Iva tidak lulus di sana, Iva mau melanjutkan perguruan tinggi. Kalau itu sih kayak gini ya kak, misalkan saya nggak lulus nih, nggak lulus tes polisinya, saya gimana sih? Ini apa tuh? Tes ini kan? Nah, setelah tes Polisi nggak lulus, tahu seandainya nggak nggak lulus, saya mau ngikut tes lagi. Oh, mau ikut tes kembali. Ya tapi bukanlah polisi, cari yang lain dulu, tes ham atau jaksa gitu. Kalau seandainya kan biasanya kan kalau di SMA setelah ujian ya, setelah ujian itu kan ada tes kan, tes polisi. Nah, sebelum itu tuh kan, sebelum kita mendaftar sebuah perguruan tinggi itu tuh biasanya tes polisi itu sudah keluar hasilnya kan. Nah, jadi seandainya misalkan Ivanya tidak lulus di tes polisi, kenapa nggak coba Iva langsung daftar dulu di perguruan tinggi kayak gitu kan. Nah, daftar dulu di perguruan tinggi. Nah, selama Iva melalui proses perkuliahan itu kan, Iva juga bisa mendapatkan pengalaman baru. Nah, jika nanti ada rezeki dan kesempatan lagi, Iva boleh coba untuk mengikuti apa seperti tes TNI, tes Kemenkumham, atau tes polisi kembali kan. Nah, kayak gitu. Jika Iva apakah Iva sudah kepikiran kayak gitu ya, ingin mengikuti les tes polisi itu? Ya, saya sempat kepikiran ya untuk mengikuti les. Iva sempat berpikiran mengikuti les itu. Nah, apakah itu nantinya tidak mengaruh proses belajar Iva ya? Kan karena juga kan kata Iva tadi setelah mengikuti tes polisi kan, Iva juga mau mengikuti masuk perguruan tinggi, apalagi Iva tadi katanya tadi mau ambil kesehatan juga kan. Nah, kan kalau mau masuk universitas kayak gitu kan, apalagi mau ngambil kesehatan, berarti itu tuh harus membutuhkan nilai yang besar, yang tinggi ya. Nah, jadi apakah nanti dengan kegiatan itu tidak mengganggu proses belajar Iva ya? Itu sempat jadi pertimbangan ya, karena mungkin itu sangat mengganggu. Saya harus belajar membagi waktu, karena saya sekarang kan kelas 3, sebentar lagi sekitar 6 bulan lagi akan menghadapi ujian nasional. Saya harus belajar di sana. Mungkin saya tidak terlalu fokuskan untuk dulu ke tes, mungkin saya akan fokus dulu untuk belajar. Apakah orang tua Iva setuju dengan keputusan Iva? Iva mau tes polisi dulu, setelah tes lagi mau tes lagi, mau langsung ke perguruan tinggi atau gimana? Orang tua saya ya Menurut orang tua Iva bagaimana? mendukung ya, terutama ayah. Ayah bilang kalau emang ada rezeki untuk tes polisi, kenapa tidak. Terus dia bilang gini, terserah, yang penting gimana aku nyamannya ya, gimana aku nyaman. Kalau aku nyaman untuk tes, insya Allah aku lulus. Tapi kalau emang nggak, itu belum rezeki, mungkin saya akan melanjutkan ke universitas kan. Tapi kata ayah saya bilang, terserah, kalau kamu senangnya begitu silakan, saya hanya mendukung, dia bilang kayak gitu. Terus ini apa tuh bilang, untuk yang tes itu emang dari ayah saya mendukung. Dia bilang kalau selagi kamu bisa, oh kenapa enggak gitu. Berarti orang tua Iva ini ya sangat mendukung apapun yang menjadi keputusan Iva. Entah itu Iva mau menjadi apa namanya, mau tes polisi terlebih dahulu, atau Iva mau langsung ngambil perguruan tinggi kayak gitu ya. Orang tua Iva selalu mendukung keputusan apa yang
kedepannya ya, mau tes polisi atau mau ikut perguruan tinggi atau bagaimana gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya sih saran dari saya kayak gini, kan IPA kelas 3 SMA nih, ya kelas 3 SMA. Sebelum terbukanya pendaftaran TNI Polri, biasanya sudah ada tes masuk perguruan tinggi kan, sudah masuk perguruan tinggi. Nah SBMPTN kayak gitu kan, nah UMPTKIN atau semacamnya ya gitu. Nah, kenapa IPA nggak ikut dulu SBMPTN seperti itu kan? SBMPTN diikuti, PTKIN diikuti, nah kayak gitu. Nah, nanti setelah sudah mendaftar itu kan, nah setelah mendaftar itu tuh nanti sebelum tes TNI polisi itu keluar, kalau nggak salah SBMPTN itu sudah keluar duluan ya. Jadi setelah IPA mendaftar SBMPTN, IPA mendaftar juga tes TNI polisi tadi. IPA mendaftar tes TNI polisi. Jadi IPA itu enggak mentok di satu kayak gitu ya, enggak mentok di satu. Nah, nanti seandainya TNI Polri-nya tidak lulus, seandainya kan TNI polisinya tidak lulus, tetapi yang di universitasnya IPA lulus, nah menurut saya alangkah lebih baiknya IPA mengambil di perguruan tinggi di universitas dulu, kuliah dulu kan. Nah nanti ya, kalau menurut saya juga, jika seandainya IPA nggak mau masuk perguruan tinggi, nggak mau kuliah, IPA maunya seandainya IPA tes nggak lulus, itu IPA tahun depannya mau ikut tes lagi, nggak mau kuliah kayak gitu, nanti minat untuk belajar kembali kayak gitu tuh mungkin sudah sedikit nggak ada kayak gitu ya. IPA sudah menjadi malas kan, apa sudah nyaman dengan kegiatannya tersebut, nggak ngapa-ngapain, nggak megang buku, nggak belajar kayak gitu kan. Nah jadi kalau menurut saya alangkah lebih baiknya IPA mengikuti saja semuanya. IPA mengikuti tes TNI, tetapi IPA tidak lupa untuk mengikuti tes masuk perguruan tinggi. Jadi nantinya seandainya dari salah satu itu yang ada yang tidak lulus, nah seandainya IPA bisa ngambil kuliah dulu. Nah seandainya IPA ada keinginan lagi ingin mengikuti tes lagi, nah IPA bisa mengikuti tes lagi. Kalau IPA bisa mengambil cuti di kuliah kan, bisa mengambil cuti untuk mengurus semua persyaratan itu. Nah nanti jika IPA lulus untuk tes itu, IPA boleh untuk meninggalkan dunia perkuliahan itu, dan atau mungkin IPA bisa pindah universitas lain kayak gitu, yang kuliahnya cuma 2 hari aja, nah kayak gitu. Baik, terima kasih Pak atas motivasinya, sarannya. Mungkin saya akan lebih berpikir lagi, tidak akan terfokus pada satu itu aja ya, mungkin yang bisa. Baik, saya juga ucapkan terima kasih kepada adik Iva yang telah mau berbagi cerita, yang sudah mau konseling kepada saya. Di akhir kata, saya ucapkan terima kasih, dan saya doa semoga di lain waktu kita bisa sharing-sharing lagi, bisa konseling lagi, bisa cerita lagi. Jikalau IPA nantinya masih bingung dengan keputusan yang IPA ambil, IPA boleh bercerita, minta saran kepada saya. Silakan hubungi kakak aja, nanti insya Allah kakak bantu. Semoga kedepannya nanti IPA bisa sukses kedepannya, cita-citanya semua tercapai.
So say